Selamat datang di channel Trading for Better Life. Dan di video ini saya coba menganalisa satu saham yang laporan keuangan tahun 2021-nya masih mencatatkan rugi bersih. Dan saat ini terlihat sudah mulai melemah kembali. Semoga analisa yang diberikan ini bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman yang mau merequest saham untuk dianalisa, bisa like dan komentar pada posting Instagram Trading for Better Life yang dipost setiap hari Jumat. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru yang akan diupload setiap harinya. Saham pertama yang saya analisa adalah saham SSIA. Saham SSIA hari Kamis kemarin ditutup turun 5% lebih ke harga 374. Bisa kita lihat di grafik, dalam beberapa minggu terakhir ini sebenarnya SSIA masih berada di atas garis EMA 50 yang saat ini di sekitar harga 386. Jadi sebelumnya setelah berhasil break dari garis EMA 50, garis EMA 50 berubah menjadi support. Setiap kali menyentuh garis EMA 50, SSIA masih bisa bertahan, tapi hari Kamis kemarin ditutup di bawah garis EMA 50. Tapi memang ini belum terkonfirmasi break, tapi harus hati-hati karena penurunan hari Kamis kemarin candle merahnya sangat solid. Dan kemarin bisa kita lihat kalau artikel berita tanggal 14 April bahwa kinerja SSIA terkoreksi, rugi bersih 200 miliar. Bisa kita baca sekilas. Rugi bersih konsolidasi SSIA selama tahun lalu tercatat sebesar 200,2 miliar. Ini nggak tahu salah tulis atau gimana, ditulis turun 128,7% dibandingkan rugi bersih sebesar 87,5 miliar. Harusnya kan ini rugi bersihnya meningkat dari 87 ke 200. Tapi intinya saat ini SSIA masih merugi. Jadi secara tren sebelumnya sudah mulai membaik. Dari downtrend sideways setelah itu berhasil break garis EMA 50 untuk mencoba uptrend, ternyata saat ini kembali berada di bawah garis EMA 50. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat pada penurunan 5% lebih ini ada distribusi, tapi asing masih terus akumulasi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, apabila teman-teman sudah berhasil membeli di sekitar support 340, saat ini masih hold, teman-teman masih bisa hold dan pantau pergerakan saham SSIA. Apabila minggu depan masih bisa naik kembali di atas garis EMA 50 masih bisa di hold. Tapi apabila ternyata minggu depan terkonfirmasi garis EMA 50 terlewati, hati-hati saham ini akan melanjutkan penurunannya. Jadi berpotensi lanjut turun menuju support berikutnya di harga 360. Apabila terlewati baru turun lagi ke support kuatnya di 340. Jadi saat ini apabila teman-teman baru mau entry, wait and see dulu. Paling aman adalah tunggu SSIA apabila minggu depan berhasil naik kembali di atas garis EMA 50 ini baru teman-teman entry. Apabila gagal bertahan, sebaiknya jangan entry karena secara tren akan mulai melemah. Atau teman-teman mau tunggu di support kuatnya untuk entry juga masih oke. Tapi apabila beli di sekitar 360 walaupun masih bisa bertahan, teman-teman harus sangat disiplin. Selanjutnya saya akan coba analisa teman jadi satu sektor yang sama yaitu saham Demas. Saham Demas bisa kita lihat hari Kamis kemarin ditutup bertahan di harga 171. Saham Demas sebelumnya merupakan saham yang banyak diminati investor karena membagikan dividen dengan dividen yield yang lumayan besar. Tapi bisa kita lihat secara tren saat ini sudah bergerak sangat downtrend. Dan setahu saya tahun lalu pembagian dividennya juga tidak sebesar tahun 2020. Jadi sekarang bisa kita lihat sudah mulai ditinggalin investor maupun trader dan saat ini sangat downtrend. Setelah gagal bertahan di atas harga 180, Demas saat ini juga turun di bawah support 174 dan saat ini terlihat masih bertahan di atas harga 170. Dan untuk garis MACD pun bisa kita lihat saat ini masih bergerak turun. Untuk data broker summary pun bisa kita lihat pada pedagang hari Kamis kemarin walaupun tidak bergerak naik dan turun ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat masih terus distribusi saham ini. Jadi dari data yang kita dapat, walaupun saat ini masih berada di atas support 170 dan masih ada potensi untuk rebound, menurut saya sebaiknya jangan entry dulu. Walaupun memang masih ada potensi untuk rebound atau kita bisa trading jangka pendek pada saham ini. Sebaiknya fokus pada saham lain yang secara tren lebih baik, masih ada akumulasi dan masih ada sentimen positif. Saat ini, walaupun ada potensi untuk rebound sementara karena penurunannya sudah lumayan dalam satu minggu terakhir ini, resiko kita entry juga masih besar. Karena apabila ternyata minggu depan gagal bertahan di atas harga 170, saya lihat Demas masih ada potensi lanjut turun ke 160 sampai 150. Jadi sebaiknya hati-hati apabila teman-teman mau coba entry pada saham ini.
Berikutnya saya akan coba update pergerakan dari saham Mika. Mika hari Kamis kemarin masih lanjut naik 4% lebih ke harga 2.610. Dan kenaikannya membuat Mika berada tepat di resisten 2.600. Dan secara tren bisa kita lihat Mika masih terus bergerak uptrend saat ini. Tapi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, saya sudah tidak menyarankan untuk entry pada harga sekarang. Karena walaupun masih ada potensi untuk break dari harga 2.600 dan lanjut naik menuju target berikutnya di 2.800, resiko teman-teman akan sangat besar apabila baru entry di harga setinggi ini. Karena bisa saja akan mulai ada koreksi sementara. Bisa kita lihat candle hijaunya sudah lebih dari 5. Jadi harus hati-hati ada koreksi sementara. Dan untuk support terdekat saat ini di harga 2.500. Dan support EMA 150 saat ini di sekitar harga 2.310. Untuk garis MACD bisa kita lihat saat ini masih terus bergerak naik. Dan dari data broker summary pun bisa kita lihat kenaikan 4% lebih ini memang masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat dalam 1 bulan terakhir ini masih terus akumulasi saham Mika. Jadi apabila teman-teman sudah berhasil membeli pada saat break dari garis EMA 150 atau malah pada saat berhasil break dari garis EMA 50, masih sangat layak untuk di hold. Jadi selama garis uptrendnya belum patah, belum terlihat ada tanda-tanda reversal trend, apalagi terlihat masih terus ada akumulasi, hold saja karena saya lihat Mika masih ada potensi untuk trend yang lebih lama itu ke 2.800. Jadi minggu depan memang ada potensi untuk terkoreksi sementara, tapi selama garis uptrendnya belum patah, saya lihat masih ada potensi ke 2.800. Terakhir saya akan coba analisa saham MTEL. Saham MTEL hari Kamis kemarin ditutup naik 2% ke harga 765. Bisa kita lihat di grafik, 1 minggu terakhir ini memang saham MTEL turun lumayan dalam. Dari sekitar harga 775 sempat turun ke harga 745. Tapi pada saat menyentuh harga 745 bisa kita lihat MTEL saat ini kembali mencoba naik kembali di atas harga 760. Sebelumnya harga 760 merupakan support kuat dari saham ini. Apabila minggu depan berhasil naik kembali di atas harga 760, maka tren MTEL akan membaik kembali. Tapi apabila ternyata minggu depan ternyata candle turun lagi di bawah harga 760, hati-hati MTEL berpotensi untuk bergerak downtrend. Jadi apabila teman-teman saat ini baru mau entry, wait and see dulu. Bisa tunggu di sekitar harga 760. Selama candle masih berada di atas harga 760, trennya masih akan aman. Masih ada potensi untuk naik kembali mengetes garis EMA 50 yang saat ini di harga 775. Dan untuk data broker summary bisa kita lihat kenaikan 2% ini masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing yang 1 minggu terakhir yang melakukan distribusi hari Kamis kemarin masuk dengan jumlah besar. Jadi menarik untuk dipantau. Candlenya lumayan solid, ada potensi untuk balik kembali di atas harga 760 dan masih ada potensi saya lihat untuk naik kembali mengetes garis EMA 50. Tapi ingat selama masih gagal naik di atas garis EMA 50, MTEL trennya masih akan bergerak sideways. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.